Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, wabil khusus sesepuh atau wakil sekalian Masjid Al-Mahfud yang berhormati dan insyaallah Allah muliakan, segenap sepuh dan sepuh dan tokoh masyarakat yang sama-sama hadir pada malam hari ini yang berhormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ulun bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahmi di Masjid Al-Rahim, ya. Al-Rahim Al-Rahim. Yang mana alhamdulillah kalau biasanya cuma numpang lewat aja depan. Tapi malam ini alhamdulillah saya bisa masuk sholat berjamaah. Maka bukan hanya berjamaah, saya bisa jadi imam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Dan juga saya berterima kasih malam ini sudah diberikan kepercayaan untuk membuka pengajian, khususnya di Masjid Al-Rahim ini untuk pertama kalinya. Dalam hal ini mudah-mudahan apa yang akan disampaikan, baik yang berkenaan dengan bahasan ataupun berkenaan dengan yang lain, mudah-mudahan senantiasa bermanfaat untuk sendiri dan juga para jamaah semuanya. Dan juga salawat dan salam tidak hentinya semoga dibawakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Muntadha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa ada keluarganya, sahabat dan lain dari sampai kepada kita, yang mudah kita pun khusus hanya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kajian kita dimulai katanya dari awal, ya. Langsung dari Al-Fatihah, gitu ya. Mudah-mudahan ini apa yang akan disampaikan senantiasa bisa dicerna, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadikan kita menjadi lebih baik dan bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu kenalan kayaknya, sudah kenal belum? Gak usah kenalan kan? Insya Allah sudah pada kenal semua, ya. Apalagi kalau sudah yang sering berperintah itu pasti sudah kenal. Tapi gak apa-apa, tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau tak sayang maka takkan jadi. Kalau sudah tak jadi gak bakalan cinta. Mudah-mudahan dengan kenal kita menjadi cinta. Kenalan sedikit gak apa-apa. Saya asli memang Sunda, saya pengelatih, ya. Tapi Sundanya beda. Kalau ini sekitar 180 ya, kilo.
di Tasik, kalau saya Cianjur, tapi masih kabupatennya masih sama provinsi Bandung. Alhamdulillah saya berdiam di sini di Kampung Mengkuring City. Jadi dari Mengkuring ke sini itu sekitar setengah jam. Jadi setengah 6 itu sudah muncul. Jadi jam 6 muncul. Aduh, nggak boleh. Nama saya asli Ahmad Enan Sukandi. Kalau dipanggil Ahmad saja. Nanti kalau ketemu di jalan, Bapak Ibu panggil aja Ahmad, mau kemana Ahmad? Ahmad, ya panggil saja. Kemudian dalam bahasan ini kita, kalau saya pribadi biasanya di masjid-masjid yang lain itu kita baca dulu sedikit apa yang akan dibahas itu, kita bahas sama-sama. Lalu kadang-kadang ada pencerahan sedikit tentang masalah tasbih dari pembaca. Habis itu baru diterangkan maksudnya. Ya apa-apa dibalokkan ya. Walaupun kita sudah bisa, sudah hafal, tidak masalah, pegang saja Qurannya. Kalaupun kita sudah hafal, ketika dibaca bareng-bareng baca saja. Ataupun kita sudah hafal, tapi Qurannya ada di hadapan kita, lihat saja. Kenapa? Karena kita ini, mata ini ada nilai ibadah. Ketika mata ini dipandangkan ke Al-Quran, ini mata punya nilai ibadah. Jadi walaupun hafal, walaupun sudah bisa, lihat saja gitu. Lihat saja Al-Qurannya. Apalagi ini adalah bagian pertama, yang mana ketika kita tahu bahwa kalau santri itu pembukaan dengan akhirat itu biasanya semangat. Nah pertengahannya ini agak semangat. Tapi mudah-mudahan aja lebih semangat gitu ya. Semakin hari semakin ke sana makin semangat gitu. Karena ini dimulainya langsung dari awal. Dari awal. Baik, kita mulai dari suratul Fatihah. Kita baca dulu sebentar, lalu nanti kita terangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usahakan lidah itu jangan meleset ya. Alham, jangan alham. Kalau alham yudnya itu kayak kolkolah gitu. Jadi tahan. Alham, hak kecil. Jangan alham bentuk hak gede. Jadi alham du mayor. Karena itu huruf bibir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allah bukan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman memang itu agak roh, tapi itu takror. Bahasanya itu jadi terlalu bergetar. Kalau terlalu bergetar, itu seolah-olah rohnya itu banyak. Makanya tebal, itu dihukum takrim. Allah, dalam cadel. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki bukan maliki, jangan gitu. Kalau maliki itu berarti ada tasdid. Maliki yaum bukan yau, tapi yau ke Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada semacam rahasia dalam bacaan itu. Jadi di dalam kalimat nasta'in itu kan ujungnya itu domah ya. Nasta'in. Nah itu kalau dalam bahasa tajwid itu disebutnya ismam. Jadi guru saya bilang kalau ismam itu tidak dibawa, berarti ada yang kurang dalam Fatihah. Caranya gimana? Monyongin bibirnya. Jadi ismamnya itu cukup pakai isyarat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah. Lihat ke sini. Makanya di sinilah letaknya kenapa baca Al-Quran itu beda dengan baca Quran. Kalau baca Quran karena bisa berguru pun bisa. Kalau Quran mesti ada guru. Kenapa? Lantaran di dalam bacaan Al-Quran itu ada yang ditulis, ada yang hanya gurunya sendiri yang tahu akan cara bacanya. Seperti misalnya Sabta, Imala, Tashil, Nakhal, itu semua ada coretannya, ada tulisannya di dalam hukum tajwid. Tapi kalau tidak ada guru yang mempraktekkan, gak bakalan bisa. Gak bakalan bisa. Banyak orang yang SMS saya, Ustaz, saya ini sudah belajar di YouTube, Ustaz, tapi kok nggak bisa-bisa? Loh, kata saya, YouTube-nya coba dikeluarin orangnya, baru bisa. Jadi hal-hal seperti itu memang zaman sekarang ini kan buku-buku banyak, sekarang. Buku apapun kita bisa. Tapi jangan dilupakan bertalaki itu lebih utama sih. Bertemu dengan gurunya itu justru lebih utama. Makanya hal-hal seperti ini gak bakal ketemu kecuali gurunya sendiri yang bilang. Sampai saya itu kalau dulu waktu belajar di Montan di Pondok Pesantren Soleh Makmun Banten, itu di Pondok Soleh Makmun bin Soleh Syekh Soleh bin Syekh Makmun bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi ada kaitan di situ. Itu kalau belajar itu satu-satu ke depan. Setiap kali mau baca surat apa, mesti Al-Fatihah dulu. Setiap kali itu. Saya masuk ke situ, perasaan dari rumah itu sudah hebat baca. Kori segala itu kan. Begitu datang ke situ, 4 bulan saya baru dialihkan Al-Fatihah aja. Al-Fatihah doang itu. Kalau anak sekarang digituin stres tuh, seminggu aja balik lagi ngaji. Gak bakalan lagi manjil. Saking harus bertalaki itu begitu gitu. Sampai mau ngaji depan, sultangan dulu, baru mundur ngaji. Kalau ada sesuatu yang mau dicontohkan, lihat. Jadi kata guru saya itu, murid harus lihat bibir guru, guru harus lihat bibir murid. Cara bacanya baru bisa lurus. Apalagi ini dalam makharijul huruf. Kalau tajwid oke lah, panjang pendek bisa. Tapi dalam makharijul huruf, di sini nanti tidak bisa lewat media buku. Kha di mana? Ha di mana? Ha di mana? Ta, fa, ja, ha, kha, da, la, ro, za, sa, sha, fu, go, vo, ain, ghain, fa, khaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itu semua makom. Makomnya memang ada satu di sini, tapi punya makom. Ada huruf akrokan, aksor hati, ada huruf lidah, ada huruf bibir, ada huruf waisyu. Itu kalau tidak didudukan susah. Makanya kalau waktu dulu belajar itu kayak burung beo, saya tuh tiap hari itu dikasih jatah sama guru itu 2 huruf gitu.
Jadi 28 huruf itu kadang-kadang 2 bulan terus saja dia ditajam. A, 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 A. Apalagi saya metodenya A, I, U, An, Ani, A, Nabi, Dalil, Mu'nima, I, An, A. Kenapa? Supaya tidak tertukar dengan ain. Sa dengan sa, sin dengan sa kan beda. Kalau tertukar pasti jauh maknanya nanti. Sa, si, su, san, sani, sas, nabi, dal, musni, masi, san, sani, sa. Tidak tertukar dengan si, sa, si, su, san, sani, sas, nabi, dal, musni, masi, san, sani, sa. Itulah rahasia. Ya. Susah ya, agak susah. Perasaan aja. Perasaan aja. Kalau subuh-subuh nggak bakal lama. Saya juga nggak lama dulu. 3 tahun tuh. 3 tahun tuh. Belum selesai. Dalam kajian itu juga sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nuhnya itu adalah isman gitu. Jadi kalau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama halnya dengan ayat-ayat Islam yang di dalam surat Yusuf itu. Qalu ya abana la ta'manna ala Yusuf. Nah, itu Islam. La ta'manna. Itu kalau nggak monyong, nggak bagus tuh. Bacaan masih banyak salah. Apalagi ibu-ibu yasinan di Bogor, kadang sehari 3 kali itu yasinan. Tapi yang namanya sakta di surat Yasin itu labrak aja sudah. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza. Kan itu sakta. Sakta itu adalah saktatun qasiratun bi qadri harakatain, berhenti sebentar tanpa bernapas sebentar, kita 2 harakat tanpa bernapas, lalu dilanjutkan lagi dengan napas itu. Oh ibu-ibu, oh ya wailana man ba'asana hadza min marqadina. Itu tidak bagus. Jadi ada aturan yang memang tidak di buku tapi ada di buku. Habis waktu ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa nih? Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamzah dengan ain. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, jangan ghairil maghdubi, tapi tahan lidahnya. Ghairil maghdubi, buat itu huruf lidah adanya di tengah, di pinggir hafatil lisan, pinggir kanan kah atau pinggir kiri. Kalau ditahan kembung ke pipi. Ghairil maghdubi. Kalau di ujung lidah nanti yang keluar dal. Dal. Tapi ini bu.
minal mu'min maghidun ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kalau walad ditutup mulutnya berarti ba yang keluar. Tapi kalau misalkan mulutnya terbuka tapi lidahnya mentok ke gigi, dal yang keluar. Walad dal. Ini enggak mentok. Mulut dibuka, giginya enggak, lidahnya enggak mentok ke gigi, tapi ada di tengah, agak ke atas muncul. Walad. Dan nggak perlu monyong lagi. Kenapa? Karena bukan huruf bibir. Tidak perlu walaupun ini aja walaupun diam aja. Itulah gunanya guru kasih kaca. Nih kaca, nanti lihatin. Kalau monyong berarti bukan Tuhan. Gitu. Hanya buka saja. Aduh, jangan repot kalau ada giginya. Kalau udah nggak ada gigi repot tuh. Nah, itu yang penting tahu aja ya. Bukan mempersulit, tapi memperkenalkan bahwa makharijul itu seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita di Al-Fatihah. Ini kalau bicara Al-Fatihah biasanya nggak bakalan tuntas, satu kali pertemuan. Bahkan guru saya itu kalau sudah membahas Al-Fatihah dalam forum jamaah begini, itu 6 bulan baru selesai. 6 bulan baru selesai. Saya kemarin di Sepanjang buka juga, ada musola yang buka pengen khusus tafsir. Buka pertama kali langsung pengen Al-Fatihah. Oke, kata saya katakan ini Al-Fatihah kalau kita kejar target nggak bakalan bisa juga. Minimal paling 4 bulan baru selesai. Gak apa-apa Ustaz. Begitu baru mulai 3 kali corona datang. Ternyata langsung baik. Baru mulai kemarin lagi. Bukan 4 bulan lagi, 6 bulan baru selesai Al-Fatihah. Karena corona libur gitu ngajinya. Kalau ini mudah-mudahan ya libur ya. Insya Allah. Ini sesampainya waktu saja. Surat Al-Fatihah ini memang salah satu surat yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus surat yang diturunkan oleh Allah komplit pertama kali. Surat ini komplit diturunkan ayatnya. Kalau yang biasanya turun ayat itu kan biasanya nggak komplit. Kalau misalkan surat Al-Baqarah nggak langsung dari mulai ayat 1 sampai akhir, gitu. Nah, satu-satu. Walaupun di dalam Quran itu banyak surat yang diturunkan langsung oleh Allah komplit, seperti An-Nas, Falaq, Qul huwallahu ahad, komplit semua. Tapi yang pertama kali ayat yang komplit diturunkan itu adalah Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyebutkan di Mekah, ada juga yang menyebutkan jumhur ulama itu di Madinah. Ada juga yang menyebutkan setengah di Mekah, setengah di Madinah. Jadi yang mana yang benar? Sama-sama benar semua. Nggak ada yang salah. Karena ini kan sababun nuzul saja, nggak perlu jadi perbincangan. Nah, ini suratul Fatihah. Namanya itu Al-Fatihah. Memang kalau kita kenal itu Al-Fatihah.
Itu adalah salah satu nama sebetulnya dari nama Al-Fatihah yang 20. Jadi nama Al-Fatihah ini 20 macam namanya. Salah satunya adalah, yang pertama ini adalah Al-Fatihah ini. Karena memang disebutkan Al-Fatihah Miftahul Kitabil Aziz, karena ini menjadi pembukanya, kuncinya Kitabul Aziz. Disebut Al-Fatihah karena memang pembuka. Yang kedua disebutkan Fatihatul Kitab, pembukanya kitab. Ada yang ketiga menyebutkan Ummul Quran, pokoknya Al-Quran, karena memang sumber daripada semua pembuka itu asal dan pokoknya adalah dari Quran. Ada yang keempat menyebutkan ini adalah surat Kanzun. Kanzun itu simpanan, karena memang ini Quran disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy dulu. Lalu diturunkan oleh Allah, maka disebutlah ini Kanzun. Ini surat yang disebut Kanzun, simpanan. Ada lagi yang menyebutkan ini surat disebutnya juga Al-Kafiyah, yang mencukupi. Al-Kafiyah yang mencukupi seluruh hukum itu dari Quran. Seluruh permasalahan itu dari Quran. Yang keenam disebutkan Al-Wafiyah, yang menyempurnakan. Karena memang suratul Fatihah ini bisa menyempurnakan ibadah. Salah satunya kan ibadah sholat. Orang ketika sholat baca Al-Fatihah, walaupun tidak baca surat, sah saja. Tapi kalau orang ini baca surat, walaupun panjang, Fatihah jadi di bawah, nggak jadi. Makanya disebut surat penyempurna. Ada lagi yang menyebutkan ini surat disebut surat syifa, penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un, penyembuh. Dan memang Al-Fatihah ini disebutkan surat Al-Kasyifah itu adalah penyembuh. Makanya jangan heran kalau misalkan para ulama kalau dipintain doa, misalnya doa apa aja bukan yang dipintain, pasti yang dibaca Al-Fatihah. Orang mati Al-Fatihah, orang baru lahir Al-Fatihah, orang sakit Al-Fatihah, orang waras Al-Fatihah, bangkrut usaha Al-Fatihah, kita maju usaha Al-Fatihah. Kenapa? Karena memang ini obat. Bahkan jangankan dibaca Al-Fatihahnya, baru bismillahnya aja kan ulama itu manjurnya luar biasa. Ulama itu hebat. Ada orang yang menyebutkan, oh Ustaz, kenapa orang mati itu cuma Al-Fatihah yang dibaca? Kok enggak Al-Baqarah, Al-Imran gitu? Kata saya, kalau baca Al-Baqarah, Al-Imran ya membawa aja, enggak masalah. Biar ada orang yang mati mau baca Al-Baqarah, enggak masalah, silakan aja. Cuman kenapa Al-Fatihah? Karena memang Al-Fatihah diberikan keutamaan khusus. Orang yang mati bacain Al-Fatihah, kan barokahnya bisa jadi selamat dari azab kubur. Gitu. Bahkan guru saya dulu ada orang dari Bandung waktu itu datang ke pondok. Begitu datang ke pondok, Pak Kiai, saya meminta doa untuk ibu saya. Kenapa ibu saya sudah lama sakit, sakit, sampai sakitnya itu kayaknya nggak ada harapan kalau menurut yakin fisiknya. Tolong minta doa Pak Kiai, mudah-mudahan doa Kiai sembuh. Ya sudah, bawa air ya, bawa, kasihkan airnya. Guru kita ini cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Pulang sana, dikasihkan lagi aja. Cuma Bismillah doang. Ini orang bawa aja. Ini yang ngomong Sidin sendiri nih. Ketidakpercayaan apa yang dikatakan oleh kiai saya, yang dibaca cuma Bismillah aja, balik. Begitu di tengah perjalanan, mikir mungkin dia, aku ini jauh-jauh dari Bandung ke Cianjur cuma Bismillah doang. Apa ini di Bandung juga banyak Bismillah?
dibuang airnya. Dibuang airnya ke sawah. Tapi begitu itu air dibuang ke sawah, dituangkan ke air sawah, apa yang terjadi? Makhluk yang dari dalam tanah sawah itu keluar semua, nyantoli itu air, berkumpul ke air itu. Dia heran, ini air kok begitu saya tuang ke sini, itu makhluk belum keluar, ikan keluar, nyantolin air itu semua. Coba kita sudah bisa bayangkan, ini air berarti bukan sembarang air ya? Sampai makhluk yang begitu aja tahu itu air barokah. Padahal yang dibaca cuma Bismillah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia balik lagi lah. Balik lagi sambil berenang air mata, nyesel, minta maaf, minta ampun, airnya dibuang. Kata guru saya, kenapa dibuang? Ketidakpercayaan saya aja bos. Saya nggak percaya, cuma Bismillah doang. Kata guru saya, ini aja sudah baca lagi Bismillah, balik. Tapi dia sebelum balik mau ngomong ke guru kami, Pak Kiai, nanti saya pulang dulu, saya nganterin ini air. Nanti kalau saya sudah pulang, saya mau balik lagi ke sini. Mau ngapain? Saya mau belajar Bismillah kayak dia itu. Selang 2 minggu balik lagi, datang lagi. Sekarang bukan mau minta air, mau belajar Bismillah. Mau belajar Bismillah. Kata Kiai saya, nggak apa-apa, saya ijazahin Bismillah. Pak Kiai mohon maaf, kalau misalkan dipuasain, puasanya berapa lama? Kata Kiai, tidak lama. Puasa saya ini dulu cuma 40 hari. Baca Bismillah. Oh ya, kalau itu saya siap. Kalau itu baca Bismillahnya berapa Pak Kiai? Sedikit aja. Berapa? 100.000. Sehari 100.000. Sampai ke berapa itu? Sehari 100.000. Saya itu dari mulai dulu dijajahin itu Bismillah sampai sekarang itu sudah 35 tahun. Sudah 35 tahun baca setiap hari itu Bismillah 100.000. Pantes Bismillah. Sembuh. Nah, kalau kita Bismillah, pakai ayat kursi, pakai Al-Baqarah, orang itu yang pingsan itu malah bangun lagi. Kenapa kita ini kok tidak seperti begitu Bismillahnya? Lantaran keyakinan kita beda. Kalau ulama baca Bismillah saja belum ke Al-Fatihah sudah menjadi kaifiat yang luar biasa. Lantaran Bismillahnya benar-benar. Kalau kita pernah nggak kita puasain Bismillah? Nggak pernah. Kita puasain Al-Fatihah pernah nggak? Belum pernah. Gitu. Makanya disinilah letaknya kehebatan ilmu hikmah dengan orang-orang yang bukan orang itu. Gitu. Jadi rahasia ini sebetulnya yang jarang ditemukan oleh kita. Mengambilnya dari mana? Karena namanya ini. Karena nama Al-Fatihah ini adalah Asy-Syafiyah, menjadikan penyembuh, maka keyakinan itu langsung nancep dalam hatinya. Maka ketika orang baca apapun, ya Al-Fatihah aja. Disuruh doa apa? Al-Fatihah. Pokoknya kalau tahu Al-Fatihah. Nah, kita juga salah. Penyembuh. Kemudian ada lagi syifa ya, syifa obat. Sudah menjadi penyembuh, kemudian Al-Fatihah jadi obat. Kita datang penyakit corona, bingung semua. Padahal Al-Fatihah itu adalah obatnya. Kenapa? Sampai orang tuh kayak ketakutan benar-benar kayak takut corona daripada takut Tuhan gitu. Coba lihat sekarang. Orang kadang-kadang nggak mau berjamaah, kenapa? Corona bosan kalau ke masjid. Kata saya, ini orang takut dengan makhluk Allah daripada kholiknya gitu. Memang kita ini harus ada ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar ya udah, sebatas ikhtiar saja.
Kalau memang sudah ketentuan itu sudah kita jalankan, lalu Allah takdirkan kita seperti itu, nggak bakalan bisa dihalangi lagi walaupun kita di master kok, di kok, pakai tetap aja kena. Tapi sebaliknya kalau kita bergantungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terus ikhtiar kita jalankan, insya Allah. Yang penting ikhtiarnya itu. Sama ini juga kita baca Al-Fatihah, itu ikhtiar ya Allah. Mudahan ini penyakit, mudahan ini wabah yang barokah Al-Fatihah nggak kena COVID. Gitu aja. Alhamdulillah. Bukan kita menantang, bukan. Tapi ikhtiar ini harus kita jalankan. Tapi keyakinan kita dengan Allah harus lebih jalankan lagi. Jangan ikhtiar dulu dengan Allah. Yang ini gitu. Salah besar. Dengan sekarang ini jadi merembet ke dalam syariat kan ini. Pengajian tutup, Jumatan tutup, Idul Fitri tutup, kan jadi syariat menjadi tertunda semua. Memang di rumah mungkin bisa gitu, tapi kan tidak semeriah siar yang ada seperti itu. Jadi kayak padam gitu, istilahnya. Nah itu. Jadi keyakinan itulah yang harus ditumbuhkan kita. Pada lagi Sab'ul Masani. Ini Al-Fatihah itu disebut Sab'ul Masani. Sab'ul Masani itu ayat 7-nya berulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Sebab kita mengulangi ini Al-Fatihah kan setiap waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Diulang-ulang tuh. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3 kan? Isya 4. Berapa tuh? 4, 8, tambah 3, tambah 4, tambah 2, kan 17 tuh. 17 kita baca Al-Fatihah setiap waktu, setiap hari. Lalu kita ingat dalam sholat pun juga 17 rukunnya. Maka 17 ini akan menjadikan seseorang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang membahayakan akan dirinya. Kenapa? Lantaran kita baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Sholat 17 rukun mesti harus ada, satu aja dihilangkan, nggak jadi itu sholat. Begitu juga dengan Al-Fatihah 17 ini setiap hari harus ada. Tidak ada aja 17 tuh. Nggak jadi. Ayat Sab'ul Masani. Pada lagi An-Nur, jadi cahaya. Mana lagi Ar-Raqiyah, tinggi. Al-Fatihah ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang diberikan keistimewaan khusus oleh Allah. Mana lagi disebut suratul hamdi wa syukri, menjadikan surat yang selalu memuji Allah dan juga bersyukur dengan Allah. Surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah ini sekaligus muji sebetulnya. Makanya kan di dalamnya alhamdulillah, syukur sekaligus dengan Allah. Komplit sebetulnya. Yang ke-13 ini Al-Fatihah disebut suratul doa. Karena memang di dalamnya ada doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, moga ya Allah Engkau menuju kami. Kan doa. Makanya ketika kita habis Al-Fatihah walau dhalin disunahkan amin. Kenapa? Lantaran ini surat doa. Karena mengandung doa. Baca. Kemudian ta'limul mas'alah. Ini suratul Fatihah disebutnya pelajaran masalah. Kenapa? Karena istimariha. Karena ini Al-Fatihah mencakup keseluruhan masalah yang ada di kita. Masalah hukum sholat, hukum zakat, puasa, haji, umroh, jihad, muamalah, jinayat, perkawinan, talak, balik. Semua permasalahan yang ada di dalam hukum itu semua dari Al-Fatihah dimulai. Makanya suratul Al-Fatihah ini mencakup keseluruhan apa yang ada di dalam Al-Quran sebetulnya.
Seperti misalkan di dalam Al-Quran menceritakan tentang masalah umat terdahulu, di dalam Al-Fatihah itu sudah dikasih mana? Sudah dikasih isyarat mana? Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dibenci alaihim oleh mereka. Siapa yang maksud? Orang Yahudi, orang dulu. Atau misalkan dalam Al-Quran di dalamnya meluruskan atau menjelaskan tentang masalah ketuhanan, di dalam Al-Fatihah itu sudah dimulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimulai. Dalam Al-Quran menceritakan tentang Rahman dan Rahim, dalam Fatihah sudah dimulai. Pokoknya segala apa yang diceritakan di dalam hukum Quran kesananya, dimulai Al-Baqarah sampai Anas, itu di Fatihah itu sudah dimulai semuanya. Sudah dimulai semuanya. Makanya disebutnya surat ta'limul masalah, pelajaran masalah. Bisa sudah. Baru namanya doang. Baru namanya aja. Belum selesai namanya punya. Betul. Intinya dari segi namanya aja sudah ketahuan. Jadi Al-Fatihah itu kenapa begitu istimewa di dalam Al-Quran sampai ditaruh oleh Nabi kita disuruh di depan, lantaran semua masalah yang ada di dalamnya itu ternyata sudah dimulai dari Al-Fatihah. Jadi kalau saya mau menjabarkan dari Al-Fatihah, ini bisa mencakup 114 ayat surat kesananya. Jadi nggak perlu lagi nanti penjabaran kesananya, cukup dalam Fatihah sudah selesai. Kalau mau urusan dalam masalahnya saja. Tapi kan kita mau tahu ayatnya di mana ke dalamnya. Kita tidak. Ini baru selesai, baru memulai karena kita perkenalan saja. Jadi Al-Fatihahnya pun perkenalan dulu begitu. Al-Fatihahnya perkenalan dalam masalah nama-namanya saja sudah luar biasa. Ada 20 ini, baru 14, baru 14. Nanti lah, hutang sedikit. Ada pertanyaan? Ada yang sebutkan? Kemudian insyaallah kita sambung lagi di Senin yang akan datang. Senin yang akan datang. Mohon maaf kehilangan dan kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di season yang kedua di Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbil alamin bima 'allamtana rabbil alamin bima 'allamtana rabbil faqihna wa faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina wa wasilna bi ta'alim wa wasilna bi ta'alim anta subhanallahi wa bihamdihi amana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an